karena berbicara ketika adzan itu dikatakan sementara ulama yurisu su'al khatimah, na'udzubillah min dzalik. Itu bisa menyebabkan orang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Yang kita muliakan orang tua kita Al-Habib Muhammad bin Syekh Abu Bakar dan seluruh habaib yang hadir pada malam hari ini, guru Darmawi, guru Sirat dan guru-guru yang lain, jamaah hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, kita memohon kepada Allah mudah-mudahan semua yang hadir segala hajatnya dikabulkan oleh Allah. Siapapun yang sakit di antara kita, mudah-mudahan segala penyakitnya diangkat oleh Allah. Baik. Kita sampai kepada wa min fadailil adzan annahu amanun li ahlihi wa ruwiya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza udzina fi qaryatin ammanaha Allah azza wa jalla min adzabihi dzalikal yaum. Di antara kelebihan azan adalah azan itu menjadi penyebab Allah memberikan keamanan bagi penduduk setempat. Di dalam sebuah hadis yang bersumber daripada Sayyidina Anas bin Malik, beliau meriwayatkan Nabi bersabda, apabila dikumandangkan azan di satu kampung, idza udzina fi qaryatin, apabila dikumandangkan azan di suatu kampung, ammanahullah azza wa jalla min adzabihi dzalikal yaum, maka Allah akan memberikan keamanan bagi kampung itu dari azab Allah di hari tersebut. Artinya Allah akan jaga kampung itu dan penduduknya dari berbagai macam bahaya dengan izin Allah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani di dalam Mu'jamul Kabir, Mu'jamul Awsat dan Mu'jamus Shaghir. Di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan juga oleh Al-Imam Tabrani, Nabi bersabda, ayyuma qaumin nudiya fihim bil adhani sabahan illa kanu fi amanillahi hatta yumsu. Penduduk manapun apabila dikumandangkan azan di pagi hari di kampung tersebut, maka Allah akan berikan keamanan bagi mereka sampai di waktu sore. Ya. Artinya tidak dikumandangkan azan kecuali mereka akan diberikan keamanan, keselamatan sampai sore. Wa ayyuma qaumin nudiya fihim bil adzani masaan illa kanu fi amanillahi hatta yusbihu. Tidaklah suatu kaum, satu penduduk dikumandangkan azan di tengah-tengah mereka di waktu sore, terkecuali Allah akan memberikan mereka keamanan sampai pagi. Jadi ini adalah, jadi azan itu bukan hanya ada manfaat bagi si muazzinnya, tetapi juga memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar. Makanya kan salah satunya apabila terjadi kebakaran, na'udzubillah min dzalik, itu disunnahkan kita untuk azan menghadap api tersebut. Bukan menghadap kiblat, tetapi menghadap di mana kobaran api.
Begitu juga orang yang sedang melakukan musafir, maka ketika dia berjalan menuju tempat yang dia tuju, maka kita di belakangnya itu sunnah adzan ke arah di mana dia pergi, kemana dia menuju. Ini kita jelaskan sedikitlah di atas, ada di sini dikatakan, kemarin kan kita katakan bahwa orang adzan ini luar biasa loh fadilahnya. Yang pertama, ketika inya hidup saja, inya adzan sejauh apa suaranya itu berkumandang, maka sebanyak apa benda apapun atau siapapun yang mendengar adzannya kelak akan menjadi saksi hari kiamat. Udah itu tuh sudah modal besar sudah. Apalagi sekarang ditambah adanya toa, jauh suara kita berkumandang. Apalagi pulang itu di relay radio pulang maginnya. Apapun yang mendengar azannya itu akan menjadi saksi. Apapun dan siapapun. Satu. Yang kedua, jadi kalau kita simpulkan apa yang telah kita bahas dalam 2-3 minggu terakhir, boleh dikatakan yang kedua, bahwa ketika dia menyelesaikan azannya maka Allah mengampuni dosanya. Allah ampuni dosanya. Yang ketiga, ketika dia mati, lam yudawwit aila ya'kulu hudud. Dia tidak akan dimakan oleh ulat. Artinya tidak akan busuk di dalam kubur. Kada buruk jasadnya dikubur. Lo Nabi katakan kada buruk tuh. Cuma memang ini adalah para muadzin muhtasiban yang mereka semata-mata mencari ridha Allah. Amun muadzinnya fasik lain ceritanya. Adzan iya, misalnya ada. Misal ajan iya, tapi maksiat inya gawi juga. Barang orang diambilnya. Ada salah orang dibukanya, digibahnya. Oh, ini lain ceritanya. Artinya orang yang azan dan mampu menjaga diri semampunya dari maksiat. Yang kedua, syaratnya bukan orang yang tomak. Maksudnya inya azan karena Allah. Kalau ada orang memberi inya rezeki, inya kada meminta. Bukan karena mencari materi dunia. Bujur-bujur inya azan muhtasiban, semata-mata mencari ridha Allah. Kalaupun ada orang memberi sesuatu, tuh hadiah orang aja kada ada kaitan dengan azannya. Dua. Karena apabila ada orang azan tetapi kelakuannya masih menipu orang, mengambil hak orang, menggibah orang, oh ini kada masuk sih. Maka inya akan hancur di kubur dan boleh jadi karena cacing-cacing akan menggerogoti tubuhnya. Tapi orang yang azan benar-benar mencari keridhaan Allah. Oke, selanjutnya orang yang azan muhtasiban adalah orang yang mencari ridha Allah, mengharapkan pahala semata-mata dari Allah. Di antaranya di dalam kubur, ketika dia dibangkitkan, wahwa awwalu man kasahullah ba'dal anbiya. Mereka akan menjadi orang yang pertama kali diberi pakaian setelah para nabi. Para makhluk di padang mahsyar itu bertelanjang. Kita ini mati kadang membawa kain. Kainnya kain kapan? Kapan bisa hancur. Dibangkitkan kadanya kapan tuh pulang dibawa. Bangkit masing-masing kayak apanya lahir. Lahir kada ada yang berbaju. Kayak itu juga bangkit dari padang mahsyar. Bangkit bertelanjangan semua, bertelanjang. Bah raminya aja. Dengar bertelanjang bedakannya rame. Kada behintipan gajar. Waktu itu kada behintipan lagi, orang kada sawat lagi untuk mengurusi urusan orang lain yang bertelanjang. Ini misal orang berdiri di pantai. Di pantai mana misalnya? Na'udzubillah min dzalik. Pas ada tsunami. Tinggi tsunami. 10 meter tingginya. Masih jauh bang, masih sekilo lagi di sana, tapi kelihatan sudah.
Sana ada gunung. Pas kebelujuran maaf di pantai itu ada bubuhan bule. Bule nang bule luar negeri sana. Maaf bubuhan bule itu kan kada kayak kita nang ke pantai berjilbab. Bubuhan bulenya kadangnya berpakaian minim, sebisa juga kada berbaju. Nah ketika itu tsunami datang menuju pantai, kira-kira sawat lah masih orang tadi mencangangi bule. Oh kayak ini sekalinya jar produk Prancis. Kayak ini produk anu sawat lah kayak itu berpikir, kada sawat lagi. Nang ada di pikirannya tuh kada akan melihati itu. Ya kada akan melihat nang orang bertelanjangan di pantai itu kada akan. Nang ada di pikirannya naik dulu ke gunung, yang penting selamat dulu. Masalah melihat kau aja kena lain kali jar. Misalnya dasar berniat juga nya. Kalau sawah ini jar gampang aja lain kali bisa aja pulang jar. Buka dulunya naik ke artinya kan kada terpikir lagi nya nak beli lihat. Yang pentingnya selamat dulu. Nah kayak itu di padang mahsyar. Padang mahsyarnya orang lebih takut dibanding tsunami yang datang tadi. Mencekam keadaan di padang mahsyar. Maka kada sawat lagi orang nang menggaduhi nang orang kada berpakaian. Cuma tetap Allah akan memberikan kemuliaan kepada para nabi. Para nabi kada bertelanjang. Begitu juga buhan muadzin. Muadzin kada bertelanjang. Kada bertelanjang muadzin. Padahal memang seandainya pun bertelanjang ya orang kada memperhatikan juga. Di sana tuh sudah kada bicara aurat-aurat lagi kita. Tapi saking Allah memuliakan, sementara hambanya selain para nabi ada juga orang-orang yang akan diberikan pakaian. Nah, baik. Ya Allah. Bahkan ada sementara para ulama sufi mengatakan bahwa pada hakikatnya umat Nabi Muhammad itu kena akan diberi pakaian mereka semua. Untuk apa? Untuk memuliakan Nabi Muhammadnya. Karena umat Nabi kada akan dibiarkan bertelanjangan. Tashrifan lihadzal habib. Nah. Nah apa lagi Mbah tuh? Mbah itu walahu makanun barizun mumayyiz. Inya akan mendapatkan tempat istimewa yang tempatnya itu akan di apa sih kalau bahasa kita orang-orang yang melihat itu ngiler semua. Wih bagusnya wadahnya tuh jar. Aku hendak kayak ke situ. Aku hendak semua orang yang melihat hendak ke situ. Tapi maaf itu tempat Allah persiapkan khusus bagi para muadzin aja. Yang ketika adzan inya benar-benar adzan mengharap ridha Allah. Nya ada diisi wadah khusus karena PPIP di hari kiamat. Mbah itu apa lagi? Nah mbah itu dikatakan ketika orang lain dihisap, inya akan berada di tempat itu menunggu dan kada akan dihisap. Sehingga mereka termasuk orang-orang yang akan masuk ke dalam surga bighairi hisab. Yang muhtasiban. Nah jadi kita kembali lagi. Itu kesimpulan dari yang kita bahas minggu-minggu lalu. Silakan saja buka-buka saja di pembahasan-bahasan kita di 3 minggu terakhir. Kemudian pulang diriwayatkan di dalam sebuah hadis daripada Hilal bin Yasaf annahu sami'a Muawiyah yuhaddits annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sami'a al-muadzin faqala mithla ma yaqul falahu mithlu ajrih. Barang siapa yang mendengarkan orang adzan lalu ia menjawab sebagaimana adzannya itu, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya. Pahala sih yang jawabnya lah ya sudah sama Allah, cuma bedanya karena begitu di kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah apa anunya jawabannya? La haula wala quwata illa billah. Tapi ada sementara ulama yang menyuruh gabung dua. Gabung keduanya. Karena ada sementara ulama mengatakan jawabannya la haula wala quwata illa billah, ada yang mengatakan jawabannya sama persis saja hayya 'alas shalah. Nah, ada ulama yang menggabung keduanya.
hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Kalau di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, kalau ujar Nabi lah, idza qala al-muadzin Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar. Berarti jawaban sama kan? Summa qala asyhadu an la ilaha illallah, qala asyhadu an la ilaha illallah. Berarti sama kan? Summa qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti sama masih. Summa qala hayya 'alas shalah, qala la haula wala quwata illa billah. Summa qala hayya 'alal falah, qala la haula wala quwata illa billah. Summa qala Allahu akbar, summa qala Allahu akbar, summa qala la ilaha illallah, wa qala la ilaha illallah. Nah, jadi itu kan selama ini yang kita lakukan seperti itu kan. Nah, itu apabila kita jawab, kita nih yang di rumah, makanya nih kalau bisa azan itu didengari, jangan kita bepandiran. Karena sementara ulama mengatakan membiasakan diri ketujuh bepandiran waktu azan. Nyata orang azan ini pakai sahan, kada didangarinya azan tadi. Makanya berpaham-paham bila ada guru tuh bepender, lalu ketika azan sidin berdiam, kada usah kita mulai memandiri. Berarti sidin itu memang berdiam untuk mendengarkan azan. Kenapa? Karena berbicara ketika azan itu dikatakan sementara ulama yurisu su'al khatimah, na'udzubillah min dzalik. Itu bisa menyebabkan orang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Apalagi kalau memang itu sudah kebiasaan seakan-akan meremehkan adzan. Na'udzubillah min dzalik. Nah. Jadi sebisa mungkin adzan diam dulu. Dengarakan, jawab Allahu akbar, Allahu akbar aja kita. Karena di hayya 'alas shalah kita jawab la haula wala quwata illa billah. Sampai di hayya 'alal falah la haula wala quwata illa billah. Sampai Allahu akbar, la ilaha illallah jawab. Nah, apabila jawaban kita itu ikhlas, benar-benar kita jawab dari hati kita, dakhalal jannah, masuk surga orang tuanya Nabi. Coba menjawab azan. Sekarang kayak apa kita menjawab kalau kita berbenderan? Inilah hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim. Jadi dengar ini baik-baik, kita di pasar kah di manakah bila azan stop dulu teman. Stop dulu, dengarkan azan, jawab. Lah kayaknya kita jawab mun kita berbenderan. Jadi jawab karena janji Nabi bagi orang yang menjawab azan itu adalah Allah akan berikan ini surga. Apa menurut pian yang lebih ganas lagi pada surga ini? Selain daripada ridho Allah itu jangan ditanya lagi. Cuma Allah menampakkan ridho dan rahmatnya dalam surga tadi. Jelas itulah. Oke. Kemudian wa min fadailil adzan, dan di antara keutamaan adzan anna man ajabahu falahu bikulli harfin alfi darajah. Barang siapa yang menjawab adzan lah, maka dia akan mendapatkan setiap hurufnya, setiap huruf itu alfi darajah. 1000 kali 1000 berapa? 1000 kali 1000 sejuta. Maka dia akan mendapatkan sejuta kebaikan per huruf. Sejuta kebaikan. Ini kebaikan bukan duit. Kebaikan. Mun duit sejuta ya sudah, duit itu aja sejuta. Ini kebaikan, ada sejuta kebaikan. Apa-apa aja Allah alam apa itu. Per huruf dari azan yang kita baca. Yang kita jawab. Wa hadza ruwiya fil hadits an sayyidah Maimunah marfu'an. Wa huwa wa in kana dha'ifan illa annahu yathbutu mithlihi al-fadail. Wa min khasaisil adzan anna man kharaja min al-masjid ba'da sima'ihi al-adzan min ghairi 'udhrin aw iradati ar-ruju' ilaihi marratan ukhra fa huwa munafiqun. Nah, ini hati-hatilah. Apabila kita keluar dari masjid ketika kita mendengar adzan. Maksudnya tuh kayak nih, kita tuh termasuk dia lah duduk-duduk di sekitar masjid. Orang azan, nah azan sudah balik hajar. Leh, bulik. Orang dengar azan datangnya bulik. Maapanya ke masjid? Santai jarnya. Kita ke masjid ini santai jar, nyaman situ, suasananya adem jar. Dingin, santai di masjid. Di pelatar duduk pakai sahan. Ajan orang Johor. Nah ajan sudah orang, jadi kita belikan jar.
Kada ada uzur, lain ada uzur, takamihnya. Takamih. Najis kala. Ah itu bulik aja kada Bapak, karena memang kada sahaja sembahyang. Atau inya bulik satu mat niat berganti tapi bah tu bulik lagi. Tapi kalau nya bulik kada ada uzur, orang mengiau nya bulik. Maka fahuwa munafiqun, itu tergolong orang munafik. Nauzubillah min dzalik. Di dalam sebuah riwayat diriwayatkan Sayyidina Utsman bin Affan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adrakahul adzan fil masjid, barang siapa yang mendengar adzan ketika inya di masjid tiba-tiba adzan dikumandangkan, summa kharaja wa lam yakhruj li hajatin wa huwa la yuridur raja'ah fa huwa munafiqun. Ini hadis diriwayatkan Ibnu Majah. Inya di masjid tiba-tiba adzan lalunya keluar, justru keluar dan kada ada niat. Kalau ke WC lain ceritanya, ini keluar bujur keluar kada lagi bebulik. Munafik orang itu. Na'udzubillah min dzalik. Malahnya lari dari azan. Ya. Dan azan ini jangan dihulu-hulut. Jangan dihulu-hulut. Stop. Kakak itu tuh kadang-kadang gitu ya Allah. Ala kulli hal. Jadi jangan kita lari dari adzan justru. Dan ingat sekali lagi, apabila orang adzan jangan gak ada dijawab. Makanya dulu ulun ingat. Hanyar pertama kali datang ke Hadramut. Waktu itu ulun bertemu, kalau kada salah namanya tuh Usin. Kakak anak waktu itu nya masih kayak Muhammad kelalah. Kayak Muhammad atau tahalus sedikit pada, cuma teganal pada Ali tapi tahalus pada Muhammad kalau kada salah. Muhammad itu kan umur 7 tahun, nah ini mungkin umur 6 tahun waktu itu, anak Sayyid Ahmad bin Husain bin Agil, kakak anak dalam hati ulun hanya datang tuh hanya berapa hari di Hadramut, orangnya cinik. Kalau kada salah namanya tuh Usin bin Ahmad bin Husain bin Agil Alatos. Wah cinik pian kalau sudah pemainan tuh, jujur napan kayak real luncatinya, baunya cinik pemain. Tiba-tiba azan. Pas azan ampihnya cinik. Tahu lah cinik? Kayak gasing tuh dah, kayak apa bila kayak Beyblade bahari. Beyblade tuh bila ditarik tuh kan rahatnya pemutaran gancang-gancangan tuh kada kau di stop, kayak itu megasing namanya. Kada kau berdiam. Pas azan langsungnya duduk di para kulun, para kakawalan yang lain duduk aja. Nah kita ini kan hanya datang hendak kayak saja bepandir bahasa Arab juga tadi, kaku-kaku juga waktu itu masih batakunai. Orang azan Allah Akbar duduknya para kita, lalu kita takuni masih kaku bahasa pushabana juga. Man ismuk gitu, benar kaku benar-benar. Man ismuk sekalinya pian pas ulun menakuni man ismuk langsungnya melihati mahulun aja. Artinya berdiam orang adzan. Tuntung sembah adzan berdoa barunya bandar ismi Husain. Coba itu ingat bar sampai ini ulun ingat bar. Waktu ulun hanya datang ke Hadramut waktu itu. Dok. Bapak ulun takuni jaka kalau biasa ismak man ismuka, waktu itu kan orang hanyar datang pusah bahasa kayak ini kan langsung kekanakan umur 6 tahun aja diam aja kita langsung tuntung aja dan berdoa ismi Husain ya Allah itu kekanakan. Sebelum azan cinik kesar bujur-bujur tak itu putar-putar ada tuh di urusan orang yang santri lewatinya loncatinya, begitu azan sindam berataan dudukan ya. Kada kawa dipandiri. Nah jadilah lihatlah kita tuh kadang-kadang berdudukan dengan siapapun pas adzan kita lihat inya sibuk menjawab adzan Allahu Akbar jarang jawabnya Allahu Akbar. Itu jangan dipandiri sudah orang, berarti sudah konsentrasi mendengari adzan itu. Untuk apabila selesai perkata dijawab.
Jangan sibuk di Pandiri. Kita juga lihat-lihatlah si ikon tuh jangan. Karena setelah itu Pandiri aja lagi. Atau sebelumnya pian Pandiri puas. Jadi itu saja wallahu alam bisawab.